2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Temanya adalah tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yaitu Ketua Mas Irul Pak menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Irul. Iya, Pak. Bagaimana keadaannya anak hari ini? Siap? Baik, Pak. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita pelajaran dimulai, coba dicek dulu. Mungkin di sekitar lingkungannya ada kotoran, diambil dulu ya. Kita bersih. Cek dulu. Ini, nah, Sudah? Sudah paham semuanya? Baik. Coba kalau kita berbicara masalah perubahan sosial budaya, tentunya kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Dulu seseorang itu kalau ingin punya janji dengan teman yang lain, itu seumuran bapak itu pernah, kalau kita ingin kencan atau berjanji itu harus telepon jauh, karena HP itu belum ada, harus telepon rumah adanya ya. Sehingga kalau tidak punya telepon rumah itu harus pergi ke tempat tetangga atau mungkin ke telepon umum. Itu dulu seperti itu. Mungkin anak-anak belum mengalami seperti itu ya. Nah itu pun berharap kalau kita mau memberitahu itu orang yang kita hubungi itu cepat-cepat segera mengangkat, artinya segera untuk direspon dan dijawab gitu. Tapi sekarang tidak memerlukan untuk pergi ke rumah telepon. Kita kan sudah punya Android ya, Bapak. Ya punya Android jadi video ya, ya seperti itu. Lah di HP Android kita sekarang ini, kalau kita menggunakan video call itu sudah langsung bisa melihat orangnya, itu ya. Nah, dari gambaran tersebut anak-anak bisa mengerti dengan video call tadi, artinya perkembangan sosial budaya itu semakin lebih maju ya, itu ya, lebih maju itu. Nah sekarang menurut kalian kira-kira penyebab utama yang membuat cara kita berinteraksi dan bersosialisasi itu berubah drastis dari yang dulu itu susah harus pergi tempat jauh, tapi sekarang lebih cepat berubah drastis. Itu kira-kira yang menyebabkan itu apa kira-kira? Coba siapa yang bisa tahu? Kok main di sini tidak ada telepon, terus itu pun kita belum punya HP, harus ke telepon umum atau telepon rumah. Sekarang dari rumah saja kita punya HP Android itu kita bisa menelpon dengan cepat. Apa yang kira-kira menyebabkan perubahan? Siapa yang bisa tahu? Irul? Ya, apa kira-kira? Karena perkembangan teknologi baru lah. Perkembangan teknologi Baru. betul ya anak ya? Iya. Dengan teknologi itu ternyata mempermudah kita untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial dengan orang lain. Selain penemuan baru, ada yang lain? Tidak? Keterjangkauan menurut saya penemuan saja tidak cukup. Penyebabnya adalah karena teknologi itu menjadi mudah dan mudah diakses. Iya. Selain penemuan
penemuan baru, di antaranya teknologi itu membuat segala sesuatu mudah diakses, digunakan, dimanfaatkan seperti itu. Kalau penemuan baru saja tetapi tidak canggih, tidak mungkin kita bisa mengebel video call itu dengan tahu orangnya. Betul nggih? Tidak nggih? Tangan atau tidak? Berarti yang lain? Bisa? Perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Ya. Orang itu semakin modern, semakin banyak kesibukan. Perubahan gaya hidup itu membuat seseorang menjadikan perubahan lebih cepat. Begitu nih. Oke. Baik, untuk hari ini itu sebagai pengantar untuk dampak perubahan sosial itu ternyata mempercepat, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lebih lanjut, nanti Bapak siapkan materinya dulu tentang perubahan sosial budaya. Anak menyiapkan buku paket dan LK-nya. Itu halaman berapa ya? Halaman 19 sampai halaman 23. Bagaimana dampak perubahan sosial budaya. Saya siapkan dulu materinya. Saya sambil membaca-baca buku dulu. Jangan terlalu sepaneng nih, bisa sambil bicara cakap-cakap dengan temannya. Boleh, terlalu serius. Belum hidup. Dan kapan anak? Kita turun. Dampak perubahan sosial dan modernisasi. Masuk pokok bahasanya adalah manusia dan perubahan. Perhatikan ya. Nanti pembelajarannya saya terangkan sedikit. Kemudian nanti yang lebih banyak kalian nanti belajar di kelompoknya, diskusi di kelompoknya masing-masing. Langsung dua sisi perubahan sosial adalah fenomena umum yang selalu terjadi dalam masyarakat.
Perubahan ini membawa berbagai dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis apa? Positif dan negatif. Positif itu apa itu? Kemajuan dan perbaikan bagi masyarakat. Yang negatif menimbulkan masalah. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, itu mungkin nanti bisa saja banyak dampak negatifnya. Tapi teknologi itu sesungguhnya intinya kita harus bisa memanfaatkan dunia pendidikan itu ke arah yang lebih baik. Yang pertama ini, kemudian dampak positif perubahan sosial budaya ini tergantung berbagai aspek. Yang pertama adalah pola pikir lebih maju dan terbuka. Jangan hanya negatifnya saja. Kalau kita punya HP itu jangan hanya sekedar untuk menonton TikTok atau apa ya, film-film yang sifatnya hanya sekedar hiburan itu tidak, tapi pola pikir kita sebagai pelajar HP itu kita manfaatkan untuk mencari penambahan ilmu pengetahuan. Pola pikir ini penting. Dan seiring kemajuan iptek, masyarakat tidak lagi mudah percaya atau takayul. Dampak positif yang kedua apa? Bahwa masyarakat modern itu orang gampang percaya hal-hal yang sifatnya takayul. Sifatnya horor itu tidak mudah percaya. Zaman sudah maju kok masih percaya hal-hal yang sifatnya takayul. Teknologi, hantu dan sebagainya. Orang yang kesurupan rasa itu percaya banget. Kalau kita punya pola pikir yang terbuka dan maju, kalau orang kadang-kadang bisa kesurupan itu karena apa? Ketidaksiapan. Jadi orangnya mungkin karena keimanannya yang kurang, kemudian karena sikapnya pendiam tertutup, ya kadang-kadang dihantui oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya halusinasi, takhayul dan sebagainya. Pemikirannya ke arah sana. Tapi kalau orang terbuka, ini insya Allah dengan adanya kemajuan teknologi itu, insya Allah yang namanya takhayul itu tidak akan mudah di. Yang ketiga, lebih mudah menerima hal-hal yang baru dan menghargai perbedaan. Dan orang dengan teknologi itu, orang mesti punya keinginan, kepingin ngerti, merangsang orang untuk lebih tahu hal yang sifatnya baru. Ya, yang betul. Ini ada berita terakhir apa ini merangsang seseorang untuk mengetahui hal yang sifatnya baru. Terbukanya mobilitas sosial. Jadi mungkin untuk membuka diri, komunikasi dengan orang lain itu akan lebih jauh, lebih terbuka. Jadi orang tertutup banyak, mudah untuk komunikasi. Kalau orang mudah komunikasi kan banyak teman ya. Kemudian kesempatan untuk meraih kesuksesan dan pendidikan tinggi terbuka bagi siapa saja yang tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu. Ini dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ini. Kita lihat dulu definisinya. Kesenjangan sosial adalah ketidaksetaraan kemampuan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sistem yang bebas dan terbuka, ini penyebabnya sistem yang bebas dan terbuka sebagai dampak perubahan sosial dapat menciptakan kesenjangan dan sebagainya. Contohnya ini, kalau kalian di gambar ini, kira-kira apa yang kaitannya dengan kesenjangan itu? Kira-kira apa itu? Kalau kita lihat gambar ini, kesenjangan itu apa tuh? Jarak pemisah itu namanya kesenjangan. Jarak pemisahnya apa? Kira-kira kita lihat gambar ini. Sungai. Nah, ini loh, ini harusnya kita kan ini apa ini? Ini apa ini? Bisa Lingkungan yang kumuh ya. Atau sementara yang satunya? Gedung-gedung ya mewah yang tinggi. Ini kan kesenjangan namanya. Kesenjangan itu menjadi jarak pemisah dalam hal hubungan sosialisasi, hubungan dengan sesama manusia.
Satu sisi orang itu memiliki rumah yang mewah, tapi satu sisi yang ada di pinggiran sungai itu adalah kumuh, kotor dan sebagainya. Ini sering-sering kita lihat. Contohnya ini, dampak negatif munculnya perilaku negatif. Apa itu? Pergeseran nilai dan norma. Desakan kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang salah. Ini dampak negatifnya. Perubahan sosial di era modernisasi itu diantaranya bahwa pengertian modernisasi dulu katanya apa tadi? Proses perubahan signifikan yang individu dan zaman. Awal mulanya apa? Era modernisasi di Indonesia. Era modernisasi sudah dimulai pada masa kolonial, mekanisasinya pertanian, pembangunan pabrik baru. Puncak modernisasi terjadinya pada masa kemerdekaan. Kurang lebih bermula dari tahun 70 sampai 80 hingga saat ini, seiring dengan pembangunan dan kemajuan kita. Ini itu. Kesimpulannya apa? Ada. Kalau saya simpulkan ada 4 materi yang perlu untuk kita tahu pada kesempatan ini. Yang pertama apa? Manusia adalah sebuah keniscayaan yang membawa dampak ganda, yaitu positif dan negatif. Jadi mesti perubahan sosial ini punya dampak dua hal, positif dan negatif. Dampak positif meliputi kemajuan pola pikir, terbentuknya mobilitas sosial dan meningkatnya pengetahuan HAM. Dampak negatifnya apa? Kesenjangan sosial. Jarak tadi yang menimbulkan jarak tadi. Kemudian yang terakhir, memahami kedua dampak ini penting agar kita bisa memaksimalkan hal yang positif dan memitigasi atau meminimalisasi hal negatif dari setiap perubahan. Intinya begitu ya. Jadi perubahan sosial itu ada positif negatif. Lawai duit kita memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif. Ada pertanyaan anak? Ada, saya bagikan lembar kerja dibentuk kelompok dulu. Kelompoknya dibentuk dulu. Silakan. Ya Pak. Kelompoknya dibagi teman-teman. Ya kawan. maksimal 5 orang. Satu kelompok. Silakan. Kelompoknya sangat Ini 4 orang ya. 4 orang jadi satu. 4 orang jadi satu. Ya. Lembar kerjanya ini saya bagikan. Setiap kelompok punya apa namanya? Tugas yang berbeda-beda. Ini saya bagikan. Silakan materi ini dibahas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah ada soalnya, nanti dikerjakan, hasilnya dipresentasikan ke depan. Ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, kapan tugasnya, soal tugasnya tadi. Waktunya 15 menit saja. Bagus ini.
Ya, bukannya sering juga, tapi jawabannya di awal masing-masing silakan bicara dengan baik. Enggak. Oke. Turun, dia menghadapnya ke sana belajar masyarakat. Kursinya itu dibalik, kamu memberikan masukan kepada manasnya. Ini dibalik, sing gue sing HP. Semurian lagi, kamu menghadapnya ke sana, belajar terus. Tidak hanya satu orang saja. Pilih. Kelompok 7 jawab. Apa tadi tugasnya? Ya, pemicu perilaku negatif itu apa yang menyebabkan biasanya perilaku negatif itu penyebabnya apa? Tulis saja. Silakan masing-masing berikan masukan. Jawabannya tadi ya. Terus ini yang kelompok apa? Belajar dari 9 ini. Ya. Apa tadi? Tunjangan sosial. Tunjangan sosial. Nomor 1 apa? Soal bibit dan dan ya. Jawabannya tidak perlu panjang-panjang. Hingga si nanti itu
Mungkin sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya kembali lagi seperti tadi. Nanti akan saya tunjuk kelompok yang bisa merepresentasikan ke depan. Oke. Kita awali secara acak saja yang siap. Kelompok berapa ini ya sebenarnya? Kelompoknya Irul, ya Pak. Kelompoknya Irul, silakan dudukkan. Loh, hasilnya tadi Pak. Yang lain bagaimana anak? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan boleh bebas. Nanti kamu mencoba untuk bertanya dan bisa kelompoknya itu. Kelompok berapa itu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok damkar akan mempresentasikan pemicu perilaku negatif. Setelah diskusi, kelompok kami berpendapat bahwa gaya hidup hedonisme lebih berbahaya sebagai pemicu kejahatan dibandingkan kemiskinan. Meskipun keduanya sama-sama berbahaya. Alasan kejahatan yang dipicu oleh desakan ekonomi atau kemiskinan seperti pencuri atau penipu biasanya berskala kecil dan menyasar individu untuk bertahan hidup. Namun kejahatan yang dipicu oleh gaya hidup hedonisme, keinginan untuk hidup mewah berlebihan, seringkali berskala lebih besar dan sistematis. Contohnya adalah korupsi besar-besaran oleh pejabat yang suka kaya raya. Dampak korupsi ini merusak seluruh sistem negara dan menimbulkan lahan rakyat sehingga berbahaya jauh lebih luas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan ada yang bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan dampak negatifnya karena adanya gaya hidup dan yang kedua desakan ekonomi. Itu kan tadi ya? Iya. Kira-kira setuju? Setuju. Ada masukan yang lain selain kejahatan yang disebabkan karena gaya hidup? Gaya hidup itu apa? Kebiasaan perilaku sehari-hari itu menjadi gaya hidup. Orang yang berperilaku boros itu juga akan memiliki dampak yang negatif. Itu ya? Bisa diterima? Kelompok untuk kelompok apa namanya? Kelompok yang silakan anak-anak menyediakan kesepakatan. Jadi kalau ada yang penting untuk ditanyakan, itu ditanyakan. Itu ya. Nah, kita tunjuk kelompok satu. Satunya kelompoknya tidak. Langsung saja. Kelompoknya apa namanya? Nama kelompoknya? Kelompok? CEO. Ya. Sing rada baten. Jadi tinggal di Bandung Wali.
yang terbuka, wawasannya menjadi bertambah itu ya. Karena banyak pengetahuan yang diperoleh dari perkembangan teknologi, dari internet, dari berita dan sebagainya itu. Tapi sisi negatifnya nanti juga banyak berita-berita bohong. Kesimpulannya apa? Anak-anak tadi, kesimpulannya kita harus menggunakan dengan baik dan bijak. Tepuk tangan, monggo. Baik, kemudian anak-anak, karena keterbatasan waktu, sehingga tadi sebenarnya saya kira waktunya panjang, ternyata dibatasi waktu, sehingga yang hanya bisa tampil hanya 2 kelompok. Bukan berarti yang lain tidak punya kesempatan, nanti di lain waktu bisa kita presentasikan. Sebelum pelajaran diakhiri, ini ada soal yang nanti bisa dikerjakan untuk PR di rumah. Catat dulu soalnya nanti dikerjakan di rumah. 2 tugas. Ya. Saya kira juga tidak begitu sulit karena pelajaran hari ini. Perilaku negatif apa saja yang timbul dari dampak perubahan sosial? Mungkin gaya pakaian dan sebagainya, itu silakan apa perilaku negatif yang timbul akibat perubahan sosial, sering melihat video, internet, atau mungkin musik-musik dari negara lain, itu punya dampak negatif. Kira-kira apa dampak negatif itu? Terus bagaimana usaha kita untuk menghindari dampak negatif itu? Kita harus bisa mengantisipasi dengan baik supaya kita tidak menjadi korban daripada perkembangan teknologi sebagai akibat dari perubahan sosial. Oke. Baik. Akan kita bahas sebelum diakhiri. Kira-kira dengan pembelajaran kita hari ini, bagaimana pendapat kalian? Senang ya? Ojo muga kesel ya? Senang, Pak. Kira-kira lebih mudah dimengerti atau tidak? Mudah. Tentu tetap semangat belajar. Semoga nanti anak-anak mencapai cita-cita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.